Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menyajikan presentasi yang bertemakan Hukum-Hukum Syariah 2, meliputi hukum wad'i, mahkum fiqh, dan mahkum alaih. Saya Nisa Atul Fitriani dan teman saya Auliah Rahmah. Berikut penyajiannya. A. Hukum wad'i. Pengertian hukum wad'i menurut Ahmad Syafi'i Karim dalam buku Fikih Usul fikih, hukum wad'i adalah hukum yang bertujuan menjadikan sesuatu adalah sebab untuk sesuatu atau syarat baginya atau penghalang terhadap sesuatu. Bila firman Allah menunjukkan atas kaitan sesuatu dengan hukum taklifi, baik bersifat sebagai sebab, syarat, atau penghalang, maka ia disebut hukum wad'i. Macam-macam hukum wad'i adalah 1. Sebab, 2. Syarat, 3. Mani, 4. Rukhsah dan azimah, 5. Sah dan batal. 1. Sebab adalah sesuatu yang oleh syarak dijadikan indikasi adanya sesuatu yang lain yang menjadi akibatnya, sekaligus menghubungkan adanya akibat karena adanya sebab. Contohnya, terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 185 yang artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Yang kedua, syarat adalah sesuatu yang ada atau tidak adanya hukum tergantung kepada ada atau tidak adanya sesuatu itu. Contohnya, wali dalam pernikahan yang menurut jumhur ulama merupakan syarat. Dengan tidak adanya wali, pasti nikah tidak akan sah. Tetapi, dengan adanya wali, belum tentu nikah itu sah, karena masih ada syarat lain seperti saksi, akad, dan lain-lain. Yang ketiga, mani. Mani artinya penghalang, yaitu sesuatu yang adanya dapat menyebabkan tidak adanya hukum atau membatalkan sebab. Contohnya, hukum kisos dikenakan kepada pembunuh yang dilakukan secara sengaja, namun hukuman itu menjadi terhalang karena si pembunuhnya adalah bapaknya si terbunuh. Yang keempat, rukhsah dan azimah. Rukhsah adalah hukum keringanan yang sudah disyariatkan oleh Allah kepada mukallaf dalam kondisi tertentu. Contohnya, orang yang sakit atau dalam perjalanan pada bulan Ramadan boleh tidak berpuasa. Dan azimah adalah hukum-hukum umum yang sejak semula telah disyariatkan oleh Allah dan tidak dikhususkan pada kondisi atau mukallaf tertentu. Contohnya, kewajiban sholat 5 waktu dengan jumlah rakaat yang sudah ditentukan, dan aturan ini bersifat pokok dan berlaku untuk setiap mukallaf. Dan yang kelima yaitu sah dan batal. Sah adalah perbuatan mukallaf yang dituntut oleh syarak dan disyariatkan yang sudah sesuai dengan ketentuan syar'i. Misalnya telah dipenuhi syarat dan rukunnya, maka syarat perbuatan itu dihukumi sah. Contohnya, orang sholat sudah dianggap sah sholatnya jika sudah memenuhi syarat dan rukun sholat, seperti wudhu dan lain-lain. Dan batal adalah sesuatu perbuatan yang tidak sesuai dengan tuntutan syarak atau cacat syarat rukunnya. Contohnya, seseorang dianggap batal sholatnya jika sholat dalam kondisi berhadas, di mana suci dari hadas adalah salah satu dari syarat sahnya sholat. B. Mahkum fiqh. Perbuatan mukallaf yang berhubungan dengan syarak, contohnya adalah kewajiban memenuhi janji. Syarat-syarat perbuatan yang ditaklifkan atau dibebankan agar bisa dilaksanakan secara sempurna oleh mukallaf harus memenuhi syarat-syarat berikut ini. A. Perbuatan itu benar-benar diketahui oleh mukallaf sehingga ia dapat melakukan perbuatan itu sesuai dengan perintah. B. Mukallaf harus mengetahui bahwa tuntutan perbuatan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, misalnya perintah untuk berpuasa. Dan yang C, perbuatan yang diperintahkan itu dapat dilakukan atau ditinggalkan oleh mukallaf sesuai dengan kadar kemampuannya, misalnya perintah untuk terbang seperti burung. C. Mahkum alaih. Secara etimologi, mahkum alaih memiliki pengertian yang sama dengan subjek hukum dan mukallaf. Mahkum alaih adalah orang atau si mukallaf itu sendiri, sedangkan perbuatannya disebut mahkum fiqh.
Syarat-syarat seseorang dapat dikatakan sebagai mukallaf jika memenuhi kriteria di bawah ini. Yang pertama, seorang mukallaf harus dapat memahami dalil taklif baik berupa nas-nas Al-Quran atau Sunnah, baik secara langsung maupun melalui perantaraan orang lain. Yang kedua, harus ahli dengan sesuatu yang dibebankan kepadanya. Ahli di sini berarti layak atau kepanasan yang terdapat dalam diri seseorang. Misalnya, seseorang dikatakan ahli dalam untuk mengurus wakaf, berarti ia pantas untuk diserahi tanggung jawab mengurus wakaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.